Menurut saya sebenarnya bukan seperti itu ya, bukannya Mhm. yang PCAP itu disampingkan atau dilupakan, tidak. Mhm. Tetapi memang, investor ataupun trader di tengah pandemi ini, sedang fokus ya, lebih lebih fokus pada saham-saham yang mampu memberikan yield yang tinggi, potensial yield yang tinggi. Mhm. Terutama seperti saham-saham teknologi gitu ya, kemudian saham-saham pertambangan, saham-saham yang, berbasis digital terutama pengembangannya ke depan, itu kan memang sedang, dalam posisi uptrend secara teknikal. Jadi Iya. memberikan peluang-peluang itu, potensial profit ataupun cuan yang cukup cukup besar. Sehingga, Mhm. kesempatan itu dimanfaatkan, sebaik mungkin karena, ternyata betul juga kenaikannya luar biasa ya, di Mhm. saham-saham, pertambangan, saham teknologi ya, saham-saham digital, apa, bank digital dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka hanya melakukan switching, untuk menurut saya untuk temporary ya, sementara. Karena apa? Karena, saya setuju tadi dengan pooling ya. Pooling Mhm. 67%, 65% mengatakan secara fundamental masih bagus, layak ditahan ya. Jadi, menurut saya untuk, investor yang jangka waktu menengah panjang, ya sebaiknya ditahan karena memang secara fundamental itu masih sangat bagus dan masih memberikan peluang potensial upside yang sangat besar, bahkan di atas 25% ya untuk Mhm. saham-saham blue chip ya. Meskipun kita lihat dari market cap, itu ada yang terdepak yang di bawah 100 triliun rupiah. Namun, itu hal yang biasa menurut saya, ya kalau Mhm. kita ingat naik turunnya market cap itu kan seiring dengan naik turunnya harga saham, ya kan. Jadi kalau harga saham dalam posisi tertekan seperti sekarang ini, maka market cap juga turun. Jadi Mhm. justru sebaliknya, bagi investor yang, berpandangan jangka menengah panjang, dengan melihat fundamental yang bagus itu adalah peluang. Hanya Iya. saja harus bersabar ya, tidak dalam Mhm. waktu serta-merta cepat 3 bulan ke depan langsung mengalami apresiasi harga. Paling Mhm. tidak, ya teman-teman investor dan teman-teman, trader, paling tidak kan di situ ada potensial dividend yield, ya Iya, pendapatan dividend payment juga besar juga loh untuk saham-saham blue benar. chip ini. Rata-rata Mhm. mereka dengan dividend payout ratio rata-rata antara 30 sampai 50% sambil menunggu potensial upside. Karena, apapun yang terjadi, pada akhirnya nanti akan kembali pada harga fundamental ya, akan mengalami potensi, peningkatan harga, begitu kurang lebih. Oke, jadi pertanyaan besar nih buat yang masih bertahan tadi karena kan mayoritas bertahan ya di saham big caps ini walaupun trennya terus, ada tanda-tanda rebound-nya nggak sih? Atau momentumnya apa sih sebetulnya yang bisa membuat saham-saham big caps ini rebound lagi? Ya, kalau proyeksi saya momentumnya adalah ketika indeks itu nanti sudah berhasil cukup firm, Mhm. berada di atas 6.100. Dan kalau Oke. kita melihat, di bulan-bulan Agustus ini, memasuki bulan Agustus ada peluang yang sangat besar untuk saham-saham yang berfundamental bagus itu akan kembali, diburu lagi terutama oleh investor asing ya. Karena apa? Mhm. Karena dilihat sudah sangat murah ya. Sebut saja saya ambil contoh ya, misalnya Iya. seperti BCA. BCA sekarang harganya di 29 ribuan, kalau kita lihat harga, wajarnya di 38.700, jadi ada potensial upside sampai 30% ya, kita Mhm. melihat. Kemudian kalau kita lihat misalnya Telkom, Telkom juga ada potensial upside sampai dengan 34%. Dengan harga sekarang misalnya hanya, pada 3.240-an, nah sementara harga wajarnya 4.300 ya. Jadi artinya ada potensial upside cukup cukup besar. Nah yang Mhm. ketiga yang menarik nih, Heeh. Unilever yang mengalami tekanan terus ya, Itu sampai dalam dia. sekali, harga 4.220, harga wajarnya kalau kita lihat masih di level 5.950, jadi ada potensial upside sampai 40%. Jadi justru Mmm. teman-teman semuanya menurut saya, pada saat sekarang, dalam posisi yang sangat murah kita melakukan akumulasi. Jadi, kalau kita melihat strateginya lebih baik adalah perlahan ya, melakukan akumulasi cicil beli istilahnya ya. Jadi bukan Oke. bukan averaging tapi adalah, cicil beli, jadi semacam installment kalau bisa setiap bulan masuk gitu ya. Kenapa? Karena Mhm. kalau berdasarkan, pengalaman dan berdasarkan nilai fundamentalnya, memang, ini menjadi saham yang sangat undervalue ya. Jadi Mhm. artinya, sooner or later, peluang untuk mengalami kenaikannya lebih besar ketimbang mengalami Iya. penurunan lebih lanjut. Nah, kita Mhm. melihat, cermati saja support level IHSG itu yang kuat ada di level 5.800. Jadi Iya. sebenarnya kalau kalau, di sekitaran itu dan cukup kuat di atas itu, maka itu adalah good timing untuk kita untuk lakukan akumulasi terhadap saham-saham blue chip. Kapan lagi waktunya, selain saat ini kita dikasih diskon yang murah,
Ya, jadi artinya dalam filosofi kita berinvestasi, kan kita melihat secara fundamental kira-kira bagus atau tidak. Kalau bagus, lihat harganya. Harganya sekarang ini dalam posisi seperti apa? Kalau lebih turun lagi ataupun sedang murah-murahnya, ya opsi kita kan peluangnya adalah melakukan pembelian. Ya, Iya. pembelian secara bertahap itu lebih bagus untuk mengurangi risiko investasi misalnya yang kalau misalnya overexpose ya secara langsung, mungkin secara bertahap lebih wise. Kita time frame-nya jangan dilihat hanya sekitar sebulan 2 bulan, lihatlah time frame-nya setahun 2 tahun ya. Jadi artinya dalam waktu itu tentu saja akan berpeluang besar kita bisa menikmati hasil capital gain di samping dividen yield yang cukup besar dari saham-saham blue chip ini. Seandainya sudah ada yang pegang dari lama, mungkin dari awal tahun yang waktu itu dia naik tinggi gitu ya, berharap dia akhirnya rebound terus, tapi ternyata malah turun. Sebaiknya seperti apa strateginya? Apakah bisa average down atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat memang penurunannya sangat sangat signifikan ya. Sebut Iya. saja 19 Januari sempat mencapai level tertinggi hampir 8.000 perak dan sekarang sudah di level 4.200-an atau hampir pangkasnya 50% ya. Year to date ya kita melihat ya. Aha. Ya jadi kalau kita melihat tentu saja kalau trading purposes awalnya ya yang tadi beli di harga 9 ribuan katakanlah atau di level 7 ribuan. Tentu saja kalau untuk trading purposes ada cut loss level pada saat itu sudah Mhm. dilepas terlebih dahulu ya. Tapi kalau untuk tujuannya adalah investment untuk jangka waktu katakanlah 1 tahun ke depan minimum, tentu saja Aha. lebih baik dilakukan averaging Oke. down ya sekarang ini Mhm. ya. Tapi secara hati-hati dengan melihat. Kenapa kita bisa katakan averaging down ini cukup bagus? Karena memang nilai fundamentalnya masih sangat bagus gitu loh. Iya. Kecuali kalau kita lakukan averaging down tapi fundamentalnya masih nggak mendukung, itu menurut saya adalah suatu decision yang kurang baik. Tapi kita Aha. tahu bahwa tadi kita sampaikan kalau menurut saya sendiri nilai wajarnya kurang lebih sekitar 5.950 dan harga 4.200 tentu saja kan kita punya alasan cukup kuat untuk melakukan averaging down. Jadi kita Betul. cicil beli kembali untuk apa? Untuk strategi menurunkan average cost Rata-rata. supaya tidak Iya. terlalu tinggi. Itu pun dengan asumsi kalau kita masih punya kapital ya. Tapi kalau Mhm. anggap saja kita sudah habis lagi kapitalnya katakanlah, ya tentu saja kita lebih baik hold ya. Kenapa? Aha. Karena kita masih cukup ya dengan nilai fundamental yang cukup bagus. Kecuali Aha. nanti di tengah jalan kemudian ada informasi ataupun secara fundamental ada perkembangan terbaru yang ya menurut kurang menggembirakan, ya mungkin kita akan review kembali. Kurang lebih step-stepnya proses dalam melakukan trading atau investasi seperti itu menurut saya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.